Alhamdulillah, semua unit usaha di Petren dan ekosistemnya ini luar biasa, top semua. Petren Asset Management juga subhanallah ini sudah akan melangkah ke babak baru. Kita akan bergabung dengan satu BUMN gede banget yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ridho dan bisa mencapai visi misi yang kita selama ini gaungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, seperti kita ketahui bahwasanya saya pernah membuat video ya 2 hari yang lalu tentang bagaimana Yusuf Mansur bekerja sama dengan BUMN. Ya sebenarnya Petren itu juga bekerja sama dengan BUMN walaupun tidak langsung, misalkan seperti PLN gitu ya. Walaupun kita nggak tahu pembayaran PLN-nya lancar atau enggak. Atau misalkan ya dengan Telkomsel itu kan badan usaha milik negara. Nah, tapi yang kita bahas ini, Petren Asset Management, itu berbeda lagi ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya dia akan bekerja dengan Petren Asset Management. Nah, bekerja dengan Petren Asset Management ini BUMN apa sih? Nah, kalau saya bongkar, saya cari, saya teliti di beberapa portal media ya, hanya ada pengelolaan dana haji. Ya, ini saya nggak tahu ini BUMN atau bukan ya. Tapi agak aneh karena ini sebuah badan ya, bisa jadi ini BUMN. Nah, jadi mungkin dibahasakan seperti itu ya, badan usaha milik pemerintah tapi yang mungkin ya badan gitu ya, badan dan dianggap BUMN oleh Yusuf Mansur. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah semua unit usaha di Petren dan ekosistemnya ini luar biasa, top semua. Petren Asset Management juga subhanallah ini sudah akan melangkah ke babak baru. Kita akan bergabung dengan satu BUMN gede banget yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ridho dan bisa mencapai visi misi yang kita selama ini gaungkan gitu ya. Dan ya insya Allah lah tanda-tanda itu banyak. Nah terus di Petren multi level, Petren direct selling juga ini luar biasa, ini baru muncul udah habis nih InnoLife. Saya aja owner kebagian 2 biji. Emang nih dahsyat ini yang mau operasi torak ya, itu nggak jadi loh. Wah luar biasa. Seolah lah buat penyakit-penyakit kacau-kacau gitu ya, yang membutuhkan obat yang mahal-mahal pakai InnoLife punya Petren Training.net ini insya Allah akan beres. Apalagi untuk menjaga kesehatan itu. Ya, saya ini udah lemas-lemas, pakai ginian, cus gitu stamina-nya keren lagi. Minum aja. Ini bismillah. Udah siap sholat malam ini. Begini ya teman-teman. Kalau teman-teman usaha, teman-teman belajar, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, teman-teman yang bisnis, berorganisasi, cintai masalah itu. Kalau pas sedang bermasalah itu tanda growing, tanda sehat, tanda kemudian saudara-saudara insya Allah akan dapatkan berkah yang akan lebih lagi. Jadi sukai itu ya, senangi ketika kemudian bermasalah, jangan menggerutu, jangan marah-marah, jangan kehilangan mood, jangan kemudian mundur, pundungan, ngambek, apalagi pada saat ada yang menghajar, ada yang memukul, ada yang kemudian menghina, ada yang mencaci, ada yang memaki. Tambahin lagi keyakinannya, bismillahirrahmanirrahim, pasti akan sukses gitu. Nah saya mah di Petren Asset Management, Training.net, Darul Quran dan usaha-usaha yang lain senantiasa memberitahukan bahwa setiap insya Allah kita punya masalah, disitulah kita mendaki. Gitu, disitulah kemudian kita bakal terbang, disitulah kita bakal sukses. Insya Allah, mudah-mudahan lah ya. Oke ya, semangat ya. Nih, InnoLife jangan lupa kasih orang tua nih yang rematik, yang susah berdiri, udah berdiri susah duduk. Sholat biar enak ya, jalan kaki, sepedaan biar lancar, darah, oksigen segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui kemarin saya sudah membacakan beberapa tanggapan masyarakat. Nah, kita lanjut sebelum saya memberikan sebuah wacana yang muncul di Tempo gitu ya, sebuah berita sebenarnya. Dan itu cukup mengejutkan sih. Ini ada sebuah komentar ya teman-teman, sebuah komentar tentang sebenarnya orang-orang dari 7 tahun lalu itu sudah gitu bahasanya
Yusuf Mansur itu siapa? Yusuf Mansur ini bagaimana? Sebenarnya saya sudah dari 2012 bahkan ya 2011 lah. Ini orang kayak gini kok bisa jadi ustadz gitu ya. Tapi ya sudahlah. Nah, kita bacakan ya teman-teman. Ini sebuah komentar yang orang lain tuh nggak terima kalau misalkan pengelolaan dana haji itu dikelola oleh Yusuf Mansur gitu ya. Di sini ada sebuah komentar. Saya baca berita track recordnya Ustadz Mansur ini kurang bagus. Bukan mau menjatuhkan, tapi hati-hati, apalagi kalau sampai tidak ada jaminan pelajaran buat yang sudah-sudah. Nah, itu teman-teman ya. Ini ada lagi dari Doni 8831167. Ini ada berita CNN ya teman-teman ya. CNN. Nah, Ustadz Mansur mulai terkenal setelah keluar penjara. Juga karena masalah hutang, keluar penjara menjadi penceramah di TV. Jadi sebenarnya basic Yusuf Mansur ini menurut saya adalah bisnismen. Cuma mungkin sekolah agama, ngerti agama, tetapi hati-hati Pak Mansur, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jika ternyata selama ini Pak Mansur memanfaatkan agama, ceramah, sedekah hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan mengejar harta dunia yang melimpah ini, tunggulah Allah lebih berkuasa atas segalanya. Yusuf Mansur itu nggak peduli dengan komentar seperti ini ya teman-teman. Ya itu udah fakta, Yusuf Mansur nggak peduli. Dia mau diingatkan seperti apapun dia nggak peduli, yang penting uang gitu, karena dia itu dendam kemiskinan. Dendam kemiskinan ini salah satu yang bisa jadi bagus, bisa jadi sangat berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika mencari uang dengan segala cara. Nah, kalau dengan dendam kemiskinan yang bagus adalah ketika dia sudah kaya raya, dia itu tidak suka melihat orang miskin ditindas, tidak suka dengan ya kezaliman dan lain-lain. Itu bagus dan nanti uangnya bisa berbagi. Nah, ini ada lagi komentar dari Ade Pane, ini 7 tahun yang lalu teman-teman. Kalau dikasih bila gagal apa jaminannya? Apa cuma pasang badan di Cipinang selesai? Ini ngerti saya maksudnya. Obsesi boleh aja Ustaz, tapi kalau tidak punya modal sama juga isapan jempol. Artinya gini, ketika Yusuf Mansur gagal mulai itu jaminannya apa? Karena kalau misalkan sampai gagal terus cuma pasang badan di Cipinang, uangnya juga hilang atau uangnya lari kemana-mana gitu ya. Artinya lari ke bisnis Yusuf Mansur, lari ke ya misalkan kayak contoh lari ke warung steak gitu ya, terus intinya lari ke warung grup gitu ya. Dan warung grup itu juga ada beberapa macam, ada X-Gym, ada W-Gym kalau nggak salah ya, pokoknya intinya banyak gitu ya. Dan apakah uang-uang yang selama ini dikumpulkan Yusuf Mansur masuk ke sana juga, itu masih sebenarnya tahu, cuma ya masih jadi pertanyaan banyak orang ya. Ini ada komentar dari 7 tahun yang lalu ya, Happy Doraemon. Mending hati-hati dah sama tokoh agama yang merangkap pengusaha nggak jelas dan nggak fokus keahliannya. Ini juga ada Joyo Menggolo. Hati-hati, lihat track record Ustadz ini pernah dibui 2 kali gara-gara masalah keuangan. Ya, gara-gara masalah yang menurut informasi penipuan dan penggelapan. Nah, kalau duit amblas bagaimana? Nah, intinya semua orang ini ya apa ya, tidak bagus gitu komentarnya. Bukan tidak bagus, mungkin lebih komentarnya bagus gitu di sini. Artinya lebih berhati-hati. Nah, kalau kita lihat berita dari Tempo, ini kita lihat ya, ini berita 17 Mei 2024. Pencabutan izin usaha Petren dinilai menyelamatkan lebih banyak calon investor. Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Petren Manajemen Investasi sudah tepat. Tempo Jakarta, Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies ya, ini Selios. Nailul Huda menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan OJK mencabut izin PT Petren Manajemen Investasi sudah tepat. Mengingat masalah Petren ini sudah mencuat beberapa tahun belakang, sudah lama sekali gitu ya. Beberapa masalah yang diketahui seperti kantornya yang tidak ditemukan, tidak mempunyai pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi, dan tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan.
yang dipersyaratkan kemudian tidak melapor pada OJK sejak Oktober 2022 hingga tingkat pengembalian investasi yang cukup tersendat. Jadi ya intinya gini, tidak melaporkan hasil investasi keuangannya kepada OJK. Artinya ya laporan keuangannya, investasi apa yang masuk ke sana, orang investornya siapa saja, itu nggak dilaporkan gitu ya, dan tidak transparan. Terus kemudian ya tidak ada pelaporan mengenai ya hal-hal yang berkaitan dengan investasi tersebut. Di sini kan dituliskan seperti itu ya, kan jelas tidak memenuhi persyaratan modal ya itu berkaitan juga dengan ya mungkin ini lebih kayak investasi yang tersedia di situ itu tidak bisa dijamin gitu ketika ada loss gitu ya, tidak bisa dijamin oleh si Pattern Asset Management. Jadi misalkan orang ini berinvestasi 10 miliar dan yang lain berinvestasi 20 miliar, sementara jaminannya ya cuma 1 miliar. Bagaimana kalau misalkan terjadi apa-apa, kan manajer investasi ini nggak bisa berbuat apa-apa, artinya merugikan ya. Ini ditulis lagi, saya rasa dengan dicabutnya izin Pattern yang menjawab pertanyaan selama ini, di mana Pattern tidak punya kapabilitas untuk mengelola investasi, katanya kepada Tempo. Dia menyebut keputusan OJK menyelamatkan lebih banyak masyarakat yang mungkin tergiur menjadi investor. Tindakan OJK sudah tepat karena menyelamatkan lebih banyak calon investor yang mungkin tertarik kepada sosok di balik Pattern. Jadi, kalau kita melihat berita ini, berarti selama ini Pattern Asset Management itu merugikan banyak investor. Kalau kita melihat berita ini ya teman-teman. Dan saya nggak tahu merugikannya atas apa gitu, karena kan uangnya nggak dilaporkan ke OJK. Jangan-jangan gitu ya, ketika orang berinvestasi di sana berbondong-bondong, tidak melaporkan ke OJK, uangnya itu disalahgunakan. Itu Pattern didirikan Yusuf Mansur, terkenal Yusuf Mansur melalui PT Veritas Internasional, akan tetapi baru terada sebagai jasa sistem pembayaran pada 2018 setelah dibukukan oleh Bank Indonesia. Nah, intinya adalah di sini ini Yusuf Mansur sudah lama sekali ngambil uang banyak orang dengan segala problematika bisnis yang tidak jelas itu. Nah, baru didaftarkan karena dibukukan oleh BI gitu ya teman-teman. Pada Oktober 2017, Pattern sempat dibukukan oleh Bank Indonesia karena tidak punya izin bisnis uang elektronik. Saat itu, BI menyatakan bahwa mereka ingin memastikan bahwa badan yang mengumpulkan dana dari masyarakat sejalan dengan peraturan BI. Dalam 3 tahun terakhir, Yusuf Mansur dikabarkan mencoba menjual Pattern namun tidak berhasil menemukan pembeli sampai akhirnya izin usahanya dicabut OJK. Taylor berpendapat masyarakat juga lemah dalam menyaring dan menelaah informasi serta sumber informasi tentang investasi. Ditambah lagi pendiriannya adalah sosok terkenal, makanya banyak yang tergiur, apalagi sosok di belakang Pattern merupakan tokoh publik katanya. Berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan dan pengawasan lanjut OJK, menetapkan sanksi administrasi berupa pencabutan perusahaan efek tersebut ya sebagai manajer investasi yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal PT Pattern Asset Management. Demikian tulis OJK dalam pengumumannya. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, maka PT Pattern Asset Management mendapatkan 5 konsekuensi. Pertama, dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan atau manajer investasi syariah. Keduanya, wajib menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada. Ketiga, wajib menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui sistem informasi penerimaan OJK jika ada. Keempat, wajib membubarkan perusahaan paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ini ditetapkan. Terakhir, dilarang menggunakan nama dan logo perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun selain untuk kegiatan berkaitan dengan pembubaran perseroan tersebut. Nah, jadi di sini ini kan sudah 17 Mei tahun yang lalu ya, 2024, sekarang sudah 2025. Jadi harusnya sudah Pattern Asset Management itu sudah tidak bisa menggunakan nama itu lagi.
Nah, kita nggak tahu apakah uang orang yang berinvestasi di sana sudah dikembalikan semuanya atau ya mungkin diikhlaskan gitu atau bagaimana. Tapi yang jelas gini teman-teman, orang itu sudah sadar dengan 7 tahun yang lalu dengan perilaku Yusuf Mansur itu. Orang-orang yang tidak sadar itu biasanya, orang-orang yang tidak sadar itu biasanya adalah orang-orang yang beragama dengan emosional, dengan tidak rasional. Artinya dia itu karena dia tokoh publik, terus ustadz, terus dia pasti orang baik, terus dia itu pakai dalil bla 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 kayak gitu, dan itu pasti akan menimbulkan kemaslahatan umat. Nah itu dia orang-orang yang beragama menggunakan emosional. Tapi orang-orang yang beragama menggunakan rasional itu pasti berpikir orang yang baik itu harus segala sesuatunya yang berkaitan dengan masyarakat itu harus ditunjukkan keamanannya. Tidak ada kesombongan di sana, tidak ada jumawa di sana, dan dia transparan dalam mengelola keuangan. Dan itu nantinya orang yang misalkan beragama dengan rasional, ya apalagi orang ini cukup bagus gitu ya dalam mengelola keuangan, nantinya orang ini biasanya tidak akan mengelola secara emosional juga gitu dalam mencari keuntungannya. Biasanya itu mereka mencari keuntungan itu berdasarkan syariat-syariat yang ada. Beda dengan Yusuf Mansur. Itu sangat berbeda. Yusuf Mansur pakai hajar di MLM, hajar di bisnis lain, hajar di bisnis lain. Saya tahu beberapa bisnis-bisnis yang ya itu nggak ada syariah-syariahnya gitu teman-teman. Termasuk misalkan kayak ya dalam tanda kutip ya, walaupun ini bukan cryptocurrency gitu ya, ya cuma token, tapi kan itu nggak ada hukum syariahnya, belum ditentukan. Artinya adalah kalau orang-orang yang selama ini berpikir bahwasanya Yusuf Mansur ini adalah orang yang baik, yang ini sekarang kan sudah pada tobat. Kenapa? Karena saya bisa membuktikan dulu saya sering dibully di siapa pembela Yusuf Mansur, sering dibully, tapi sekarang nggak ada teman-teman yang membuli itu. Tapi nggak apa-apa. Justru sebenarnya dibully itu adalah membuktikan ada peran serta masyarakat dalam mencari keberimbangan berita tersebut, sehingga ketika ada pencarian berimbangan berita tersebut nanti ditemukan beberapa informasi-informasi yang valid, dari informasi dari yang tidak benar ke sampai yang benar. Begitu teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi tentang ya upaya-upaya Yusuf Mansur dalam mengumpulkan uang, karena ini bisa jadi kemungkinannya uangnya itu untuk kepentingan Yusuf Mansur sendiri dan kelompoknya gitu ya. Bisa jadi masuk ke misalkan kayak kelompok, atau misalkan Yusuf Mansur sendiri, misalkan seperti ke warung steak gitu ya, atau warung grup itu ya, kita nggak tahu. Kalau misalkan untuk kelompoknya ya bisa jadi ke Darul Quran ya kita juga nggak pernah tahu. Tapi semuanya sudah saya beberkan, apakah itu masuk ke sana atau enggak ya lagi-lagi yang berwenang adalah badan keuangan yang terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.